Program pendidikan guru penggerak ini merupakan salah satu program pemerintah di tahun-tahun ini, program Pak Menteri Nadiem Makarim. Di Kabupaten Pati ini program pendidikan guru penggerak angkatan 4. Jadi walaupun di sini baru pertama kali, tapi ini secara nasional adalah angkatan 4. Dan ini juga sekarang sudah angkatan 6. Tetapi tergantung sasarannya. Misalnya di angkatan 6 di situ tidak ada tertera sasarannya Kabupaten Pati, jadi Bapak Ibu tidak bisa mendaftar. Syaratnya untuk mendaftar itu mudah, yang penting punya akun SIM PKB. Jadi lewatnya di situ. Bapak Ibu semua sudah punya ya? Sudah. Ini kan banyak guru-guru yang sudah. Yang penting mengikuti dulu. Modul 1 ini terdiri dari 4 submodul. Yang pertama itu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sudah tahu ya Ki Hajar Dewantara? Ya. Siapa Ki Hajar Dewantara ini? Pendiri Taman Siswa. Pendiri Taman Siswa. Terus ada yang lain? Bapak pendidikan. Mungkin Bapak Ibu banyak yang tahu tentang Ki Hajar Dewantara. Yang populer kan tentang asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa Suntulodo, ing madya manungkarsa, tuturi handayani. Tetapi bukan hanya itu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ing ngarsa Suntulodo, ing madya manungkarsa, dan tuturi handayani ini merupakan peran guru dalam pendidikan. Jadi guru dalam pendidikan itu harus memerankan ini. Jika di depan itu memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Itu adalah peran guru. Jadi di depan seperti apa, di tengah seperti apa, dan di belakang itu seperti apa. Itu sudah dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Tapi sebenarnya pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak hanya sebatas itu, masih banyak lagi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Dan ini pelajaran ini, materi ini tidak saya dapat di waktu kuliah. Baru saya dapat ini di program pendidikan guru penggerak. Jadi materi-materi ini sangat bermanfaat sekali bagi dunia pendidikan. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi pendidikan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu tujuan dari pendidikan itu. Pendidikan diajarkan melalui pengajaran untuk usaha persiapan dan persediaan segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Kemudian dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maksud di sini itu Ki Hajar Dewantara itu, guru itu hanya bisa menuntun. Anak siswa kita itu punya kodrat, punya bakat sendiri-sendiri. Ini adalah tujuan dari pendidikan saat ini. Pendidikan saat ini adalah menuju profil pelajar Pancasila. Ini sudah disesuaikan dengan kodrat alam nanti dan kodrat zaman. Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang
keempat kreatif, kelima bernalar kritis dan mandiri. Ini tujuan pendidikan. Walaupun tujuan pendidikannya tidak berbunyi seperti ini, tapi bisa diartikan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan saat ini kita harus menuju ke profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil. Untuk mewujudkan itu tentu tidak kita guru sebagai pendidik tidak dapat mewujudkannya sendiri. Harus ada bantuan dari pihak lain, tidak hanya guru sendiri. Ini tentang nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak diharapkan bukan hanya guru penggerak, tapi semua guru diharapkan untuk yang pertama mandiri, yang kedua inovatif, dan yang ketiga berpihak pada murid, yang keempat reflektif, dan yang kelima adalah kolaboratif. Jadi di sini itu guru itu tidak hanya mengajar saja, tidak hanya berpihak pada murid, tapi lebih dari itu. Karena di sini ada kolaboratif, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan guru, hubungan dengan kepala sekolah, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan komite atau masyarakat. Kemudian peran guru penggerak adalah memimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, coach atau pelatih bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan murid. Tentu sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pasti mempunyai visi, visi sekolah. Tiap sekolah mempunyai visi. Makanya saat akreditasi banyak yang ditanya tentang visi sekolah apa. Karena jalannya sekolah itu untuk mewujudkan tujuan atau impian itu visi. Untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut ada namanya manajemen perubahan. Tentu untuk mewujudkan hal-hal yang baik tentu ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Salah satunya yaitu inquiry apresiatif atau IE, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Biasanya perubahan itu kan masalahnya apa, kekurangannya apa. Tetapi dalam inquiry apresiatif ini kita kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kekuatan yang dimiliki SD ini apa, yang sudah baik apa, itu ditingkatkan. Misalnya di sini banyak guru-guru yang muda. Tentu guru-guru muda itu banyak yang menguasai IT, mahir dalam penguasaan IT. Jadi dari kekuatan itu, kekuatan tentang penguasaan IT itu kita gunakan untuk memajukan sekolah kita. Seperti itu. Kalau manajemen perubahan yang lain itu kan permasalahannya apa, kemudian kita cari solusinya. Kadang guru-guru itu belum menguasai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah itu. Kalau di sini pasti sudah bisa karena berbasis kekuatan. Kekuatan SD itu apa dicari. Hal-hal yang baik, misalnya SD Negeri Gebang dekat dengan tempat umum seperti masjid. Jadi kekuatan kita bisa untuk pembiasaan sholat berjamaah. Jadi itu tentang inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini dengan langkah bagja. Bagja kalau dalam bahasa Sunda itu artinya bahagia. Bagja itu B, bukan pertanyaan. Pertanyaan penentu arah penelusuran perubahan. Yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Kumpulkan pengalaman dan hal-hal positif yang telah dilakukan. Yang ketiga, G, gali mimpi. Mimpinya apa, tujuannya apa, kondisi ideal yang diharapkan. J, jabarkan rencana. Rumuskan yang penting dan perlu dilakukan. Dan A, atur eksekusi, putuskan langkah-langkah tindakan. Selanjutnya tentang budaya positif.
Budaya positif dapat dibangun dengan menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Tentang budaya positif, tentu dalam sekolah untuk memajukan anak itu kan tidak hanya guru saja, tetapi budaya sekolah itu juga mempengaruhi apakah sekolah itu ramah anak, apakah sekolah itu nyaman untuk digunakan untuk pembelajaran, itu juga mempengaruhi. Makanya sekarang digalakkan tentang anti bullying. Jadi anak itu di sekolah itu merasa nyaman, merasa aman, tidak tertekan. Itu sekolah yang diharapkan, sekolah yang ramah anak. Yang selanjutnya Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Pasti sebelumnya kita pasti mengartikan bahwa disiplin itu anak itu harus taat aturan, taat peraturan, taat tata tertib, harus sesuai dengan kita. Tetapi bukan itu yang dimaksud disiplin. Disiplin itu anak itu memiliki motivasi, memiliki nilai-nilai internal. Itu yang dimaksud disiplin. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Manusia itu memiliki 3 tingkatan motivasi. Ini juga baru materi yang baru saya dapat, dan ini nyata ada di sekitar kita, di murid kita. Yang pertama, motivasinya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya ada anak, dia mengerjakan tugas karena dia takut kalau tidak mengerjakan nanti dimarahi gurunya. Itu berarti dia hanya motivasi nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini hanya motivasi eksternal. Kurang kuat motivasi seperti itu. Dia tidak mengerjakan tugas. Kalau nanti tidak mengerjakan nanti akan dihukum. Jadi dia mengerjakan tugas itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya tidak masuk sekolah, nanti akan dimarahi oleh guru saya, orang tua saya. Jadi motivasinya hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua, naik lagi untuk mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi nilai digunggung atau dipuji. Dia mengerjakan tugas itu supaya dia mendapat nilai baik, supaya dia dapat pujian. Itu motivasi kedua, lebih baik daripada hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalau menghindari ketidaknyamanan, yang penting saya mengerjakan. Urusan benar salah nanti, urusan belakang yang penting saya tidak dihukum. Itu motivasi hanya yang pertama. Kemudian yang kedua, dia melakukannya supaya nilainya baik. Dan motivasi yang ketiga, motivasi yang paling tinggi yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Jadi dia mengerjakan tugas itu karena dia memang kewajiban dia membutuhkan itu. Ini yang sulit untuk kita laksanakan. Misalnya kita berangkat pagi, karena kita memang guru harus berangkat pagi, menjadi contoh. Itu motivasi yang ketiga ini. Bagaimana cara kita menanamkan motivasi yang ketiga ini pada diri murid? Tadi Bapak Ibu rasakan ya, 3 motivasi ini yang ada di diri murid kita. Kemudian keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas.
Kita pasti sepemikiran bahwasanya untuk mengontrol anak tadi, untuk mendisiplinkan anak itu kan anak harus taat peraturan, taat tata tertib. Tapi sebenarnya tata tertib peraturan ini tidak segalanya. Ada yang paling atas lagi, namanya keyakinan kelas. Nah ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas di situ ada nilainya, dia bersifat umum, ada nilainya. Kalau peraturan itu seperti aturan atau kegiatan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Misalnya peraturan, selalu kembalikan buku di tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab. Kalau anak sudah punya tanggung jawab, pasti kalau dia meminjam buku, pasti akan dikembalikan ke tempatnya. Jadi kalau kita sudah memiliki keyakinan kelas, peraturan ini sudah tidak terpakai lagi. Yang penting kita tanamkan nilai itu, tanggung jawab. Nanti anak pasti akan mengembalikan buku di tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan keras, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kalau kita tahu kesehatan, pasti tidak akan menggunakan narkoba. Jadi kita tanamkan tentang kesehatan itu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, kepedulian. Jangan berlari di kelas atau koridor dengan peraturannya. Kemudian keyakinan, keselamatan, keamanan, kepedulian. Yang penting itu nilai. Seperti ini. Mengapa Bapak Ibu memakai helm? Kira-kira jawabannya apa? Untuk menjaga keselamatan. Nah, untuk menjaga keselamatan. Kalau memakai helm karena takut dengan polisi itu sama. Berarti Bapak Ibu sudah punya keyakinan karena keselamatan. Makanya walaupun Bapak Ibu rumahnya dekat, tetap memakai helm karena itu untuk keselamatan. Itu yang perlu ditanamkan ke peserta didik. Tidak hanya untuk itu tadi karena memakai helm, karena takut dengan polisi. Selanjutnya kenapa Bapak Ibu tidak merokok? Karena kesehatan. Karena kesehatan berarti itu nilai. Kita sudah punya nilai-nilai itu. Kita tanamkan nilai itu. Jadi peraturan kalau kita sudah punya ditanamkan pada diri anak tentang nilai-nilai itu, peraturan ini sudah tidak berlaku lagi. Di atas peraturan itu ada nilai atau keyakinan kelas. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini anak-anak pasti mempunyai kebutuhan dasar ini. Ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Biasanya anak-anak ramai itu pasti memiliki tujuan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya semua perbuatan itu memiliki tujuan. Tetapi biasanya kebutuhan dasar manusia ini tidak tercapai dengan baik. Misalnya contoh, ada anak ramai karena dia ingin diperhatikan temannya. Kebutuhannya apa? Cinta dan kasih sayang. Dia ingin diperhatikan temannya, makanya dia ramai. Kalau ramai kan diperhatikan temannya, tapi untuk memenuhi kebutuhan dasar ini salah. Dia ramai untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ada anak yang misalnya tinggi besar, dia ingin menguasai orang lain supaya orang lain itu tunduk pada dia. Apa yang dia katakan harus dikerjakan oleh teman-temannya. Berarti itu kebutuhan tentang apa? Tentang penguasaan. Tentang penguasaan. Di anak-anak ini 5 kebutuhan ini yang harus dicukupi. Tetapi harus yang positif. Kalau seperti itu kan hal-hal yang negatif.
Ini 5 posisi kontrol. Ini secara tidak langsung juga sudah kita lakukan dalam budaya di sekolah kita. Yang pertama, penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga, sebagai posisinya yaitu sebagai teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seseorang. Yang keempat adalah monitor atau pemantau, mengawasi perilaku berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Manajer membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ini adalah 5 posisi kontrol dari guru. Yang pertama, penghukum. Kalau ada anak yang salah, langsung dihukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Misalnya ada anak yang tidak memperhatikan. Biasanya kita kan, halo ya si A tidak memperhatikan. Ini ibu sudah capek menjelaskan ini, tapi kamu kok tidak memperhatikan. Dia membuat si anak itu merasa bersalah. Saya sudah capek-capek menjelaskan, tetapi kamu ngomong sendiri. Itu berarti membuat orang merasa bersalah. Posisi kontrolnya di situ. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Untuk tadi tentang permasalahan. Kemudian monitor atau pemantau mengawasi perilaku berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Misalnya ada anak yang ramai, ayo aturannya bagaimana kalau ada guru menjelaskan peraturannya bagaimana. Oh, harus mendengarkan Pak, harus memperhatikan. Jadi itu monitor atau pemantau. Guru mengingatkan tentang peraturan-peraturannya yang ada di kelas. Yang kelima adalah manajer. Berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Misalnya ada anak pinjam pensil. Kemudian pensil itu dihilangkan. Si anak merasa yang satu yang kan merasa dirugikan. Yang pensilnya dihilangkan. Kalau kita sebagai manajer, kita temui anak itu. Kemudian apakah tindakan seperti itu sesuai? Kita gunakan monitor atau pemantau juga. Kemudian bagaimana solusinya? Ya si anak harus mempertanggungjawabkan itu. Tidak hanya langsung kita hukum, itu berarti posisi kita di nomor 1. Jadi harus ada menemukan solusinya. Kita ajak berpikir bersama-sama, berkolaborasi. Salah satu untuk posisi manajer adalah melakukan restitusi tadi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya anak yang melakukan kesalahan, biasanya langsung kalau dihukum pasti akan dibully oleh teman-temannya. Gue mau nyilangno pensilnya konjomu lho. Kalau anak kita mempertanggungjawabkan itu, dia akan punya percaya diri, saya sudah mempertanggungjawabkannya. Jadi permasalahan itu dianggap sudah selesai. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukannya, memperlakukan orang lain. Salah satu cara restitusi adalah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, 2 memperbaiki hubungan, 3 tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan yang terakhir ini tentang segitiga restitusi. Bagaimana cara melaksanakan restitusi? Yang pertama adalah
validasi tindakan yang salah. Misalnya ada anak yang berbuat salah, tentu kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita gali kenapa dia melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang kedua adalah maaf. Yang pertama validasi tindakan yang salah. Yang kedua menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi si anak itu kita buat seakan-akan dia tidak salah. Menurut restitusi seperti itu. Tapi itu bukan paksaan kamu harus menggantinya, bukan seperti itu. Tapi timbul kesadaran dari dirinya untuk menggantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang sosialisasi modul 1. Modul 1 tadi ada 4. Yang pertama tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, walaupun pemikirannya sudah lampau sebelum kemerdekaan, sudah mendirikan taman siswa, tetapi masih relevan atau masih sesuai dengan kondisi pendidikan saat ini. Yang kedua adalah tentang nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak tidak hanya tentang murid saja, tetapi harus berkolaborasi dengan orang lain. Dan yang ketiga tentang bagja tadi, tentang manajemen perubahan dengan kekuatan yang positif. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Jadi peraturan itu tidak di atas segalanya, tapi yang penting itu tentang keyakinan kelas, motivasi dari murid. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dulu, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang tanya.